Ekonomi Amerika Serikat goyang, resesi di depan mata hingga dibayangi perang Rusia. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat menurun pada tingkat tahunan di level 1,4% selama kuartal 1 2022. Angka itu menjadikan kuartal terburuk bagi ekonomi Amerika Serikat sejak pandemi melanda. Meski demikian, para ekonom masih optimis bahwa penurunan itu bukan alasan untuk panik atau tanda resesi. Ekonom menyebut penurunan ekonomi Amerika Serikat karena berbagai faktor, terutama defisit perdagangan yang besar karena ada gangguan pasokan ke negara itu. Meskipun PDB turun pada kuartal pertama, ekonomi Amerika Serikat tidak dalam resesi. Permintaan yang mendasari tetap kuat dan pasar tenaga kerja dalam kondisi yang sangat baik, tulis Kepala Ekonom PNC Gus Fauser dalam sebuah laporan dikutip dari CNN. Pertumbuhan akan dilanjutkan pada kuartal kedua. Adapun rincian hasil laporan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yaitu belanja konsumen yang menjadi pendorong utama ekonominya. Segmen itu meningkat selama 3 bulan pertama. Pengeluaran konsumsi pribadi meningkat pada tingkat tahunan sebesar 2,7% dibandingkan dengan 2,5% selama kuartal keempat 2021. Investasi bisnis melonjak pada tingkat tahunan 9,2% pada kuartal 1 2022, naik dari 2,9% selama kuartal keempat. Meskipun laporan PDB bukan alasan untuk panik tentang ekonomi saat ini, ada risiko besar di depan mata yang sangat mempengaruhi. Jadi ada kemungkinan bisa terjadi resesi pada tahun 2023 atau 2024. Masalah terbesar yang dimaksud inflasi yang saat ini sangat tinggi. Inflasi yang tinggi telah memaksa Federal Reserve untuk mempertimbangkan kenaikan suku bunga terbesar sejak tahun 2000. Artinya biaya pinjaman untuk hipotek, kartu kredit, dan pinjaman mobil akan meningkat. Selain inflasi, ancaman lockdown dari ekonomi terbesar kedua yaitu Cina juga dapat mempengaruhi. Seperti diketahui, beberapa kota di negeri jiran itu masih bergelut dengan kasus COVID-19. Oleh sebab itu, lockdown menjadi pilihan mereka. Kemudian, perang Rusia dan Ukraina juga masih menjadi ancaman ekonomi Amerika Serikat ke depan. Tentara asing kembali jadi korban. Inggris konfirmasi warganya tewas di Ukraina. Inggris telah mengonfirmasi kematian seorang warganya dan seorang lainnya hilang dalam perang di Ukraina. Korban tewas adalah mantan tentara Inggris yang dilaporkan berperang melawan Rusia di Donbas. Seorang warga negara Inggris tewas di Ukraina dan seorang lainnya hilang, kata kantor luar negeri Inggris seperti dikutip dari BBC. Sumber di Ukraina mengatakan kepada BBC bahwa warga Inggris yang tewas adalah Shot Shibley yang diketahui berperang untuk pasukan Ukraina. Dia adalah warga negara Inggris pertama yang dipastikan tewas dalam konflik tersebut dan digambarkan sebagai teman yang tiada duanya. Kementerian Luar Negeri Inggris sendiri belum merilis identitas kedua orang tersebut, namun seorang juru bicara mengatakan itu pihaknya memberikan dukungan kepada keluarga mereka. Rincian kematian Shibley dan bagaimana atau kapan orang kedua hilang belum diketahui. Sumber diplomatik mengatakan kemungkinan besar kedua orang itu adalah sukarelawan asing yang bertugas dengan angkatan bersenjata Ukraina di Mariupol atau di tempat lain di Donbas. Penghormatan telah diberikan kepada Shibley secara online yang diketahui sebagai mantan anggota angkatan bersenjata Inggris, termasuk di Facebook dan halaman penggalangan dana yang dibuat untuk mengenangnya. Sebuah postingan di halaman Facebook Skuadron Dukungan Logistik menggambarkannya sebagai mantan prajurit yang bertugas dari skuadron. Postingan itu juga mengatakan dia telah menunjukkan semangat komando sampai akhir. Pendiri halaman penggalangan dana menggambarkan Shibley juga dikenal sebagai saudara, sebagai seorang teman yang tidak seperti yang lain dan orang paling berani dan pernah saya kenal. Hidupnya mungkin telah dipersingkat, tetapi dia hidup sepenuhnya dan melakukan hal dengan cara saudara kandung sampai akhir. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Inggris mengatakan
mengatakan pihaknya segera mencari informasi lebih lanjut tentang warga negara Inggris yang hilang. 3 mantan anggota pasukan khusus Inggris dilaporkan tewas pada bulan Maret dalam serangan rudal Rusia di pusat pelatihan militer dekat perbatasan dengan Polandia. Tetapi kematian ini tidak pernah dikonfirmasi. Pemerintah Inggris telah mendesak warganya untuk meninggalkan Ukraina pada Februari lalu, telah mengatakan kepada orang-orang untuk tidak melakukan perjalanan ke negara itu sejak Rusia menginvasi tetangganya itu. Pada awal perang, Menteri Luar Negeri Liz Truss mengatakan dia mendukung individu dari Inggris yang mungkin ingin pergi ke Ukraina untuk berperang, tetapi pemerintah sejak itu menyarankan untuk tidak melakukannya. Ratusan mantan tentara Inggris mengatakan mereka ingin pergi ke Ukraina untuk berperang atau membantu upaya kemanusiaan. Sementara yang lain tanpa latar belakang militer telah melakukan perjalanan untuk menawarkan dukungan kepada Ukraina. Pihak berwenang di Ukraina memperkirakan bahwa setidaknya 20.000 orang telah datang dari luar negeri untuk bergabung dalam perang melawan Rusia. Meskipun tidak semuanya adalah orang Inggris. Sebelumnya, 2 pria asal Inggris yang berperang dengan pasukan Ukraina telah ditangkap oleh pasukan Rusia, Aiden Aslin dan Shaun Pinner, yang keduanya tinggal di Ukraina sejak 2018, ditawan saat mempertahankan kota Mariupol di sebuah tenggara negara itu pada awal bulan ini. Ukraina masuk jebakan Batman Amerika Serikat, ini buktinya. Rusia menuding Amerika Serikat telah berhasil menjerat Ukraina dalam lubang utang dengan memanfaatkan situasi perang yang tengah terjadi. Ketua Majelis Rendah Parlemen Rusia, Yaroslav Volodin, mengatakan bahwa Ukraina secara efektif menggadaikan dirinya ke Amerika Serikat dengan berusaha memanfaatkan miliaran dolar pinjaman senjata yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Adapun Biden pada Kamis 28 April meminta Kongres menyetujui dana 33 miliar US dollar untuk mendukung Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga memohon kepada anggota parlemen untuk memberikan permintaan persetujuan cepat. Menurut Volodin, Amerika Serikat mencari keuntungan dari perang sambil membebani utang pada generasi Ukraina di masa depan. Banyak generasi masa depan warga Ukraina akan membayar semua amunisi, peralatan dan makanan yang akan dipasok oleh Amerika Serikat. Menurut Zelensky, juga telah mendorong negara itu untuk masuk ke dalam lubang hutang. Perlu diketahui, permintaan pendanaan Biden mencakup lebih dari 20 miliar US dollar untuk senjata, amunisi, dan bantuan militer lainnya, serta 8,5 US dollar miliar dalam bantuan ekonomi langsung kepada pemerintah Ukraina dan 3 miliar US dollar dalam bantuan kemanusiaan. Adapun berdasarkan laporan dari The New York Times, Kongres Amerika Serikat pada hari Kamis telah mengesahkan undang-undang yang meminta undang-undang pinjam sewa tahun 1941 awalnya diusulkan oleh Presiden Franklin D. Roosevelt untuk membantu mempersenjatai pasukan Inggris dalam melawan Nazi.